Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Jumat 3 Februari 2023, seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat dulu untuk outlook hari ini. Dari bursa global ini menanjak naik selama 3 hari berturut-turut, di mana S&P 500 dan Nasdaq ini menguat masing-masing 1,5% dan 3%. Seiring pelaku pasar menyikapi pengumuman kebijakan sejumlah bank sentral, menambah optimisme market bahwa siklus kenaikan suku bunga sudah mendekat. ECB dan BOE ini menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin masing-masing menjadi 3% dan 4%. Dengan Bank of England ini menyiratkan bahwa tingkat inflasi tertinggi telah berlalu dan ECB mengindikasikan setidaknya akan ada satu kenaikan suku bunga lagi setelah ini. Data ekonomi Amerika Serikat menunjukkan initial jobless claims mingguan turun ke tingkat terendah 9 bulan di angka 183.000. Nah, yang artinya pasar tenaga kerja ini masih kuat, sementara tingkat produktivitas pekerja di kuartal 4 2022 meningkat berdasarkan data non-farm productivity di tingkat 3%. Nah, kemudian kalau dari IHSG sendiri, kemarin sama-sama bergerak di teritori positif, mendaki 28 poin, atau 0,41%, walau tidak didukung oleh minat beli asing. Mendekati level kritisnya yaitu 6.900, yang akan segera kita lihat pembuktiannya apakah mampu ditembus atau tidak di penghujung minggu ini. Kemudian penguatan saham-saham berkapitalisasi besar di sektor teknologi seperti Buka, Goto, Arto ini sejalan dengan sentimen positif dari kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat sebesar 25 basis poin yang sesuai ekspektasi pasar seiring melandainya tingkat inflasi. Kemudian ada USD IDR ini masih bertahan di bawah level psikologis 15.000 pada posisi 14.868 IDR per USD, yang menandakan penguatan 4 hari berturut-turut dan merupakan level tertingginya sejak pertengahan September 2022 lalu. Kami pun menyarankan investor atau trader pasar modal Indonesia ini bahwa average up baiknya dilakukan apabila level psikologis IHSG 6.900 ini berhasil ditembus. Nah, amannya adalah menunggu posisi dekat jam closing agar validitasnya semakin dapat dipastikan. Kemudian kemarin untuk most active stock ada Goto, BBCA, BBRI, BMRI, Telkom, Adaro, UNTR, BBNI, Arto, dan Boga. Kemudian untuk foreign transaction ini ada Goto, Arto, BBNI, MAPI, dan Akra, itu top foreign buy-nya. Kemudian untuk top foreign sell ada BBRI, BBCA, BMRI, UNTR, dan SII. Kemudian kita lanjut untuk company news. Pertama ini ada dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRIS yang di akhir 2022 membukukan laba bersih 4,26 triliun rupiah atau naik 40,6% secara year on year. Nah, sehingga laba per saham dasarnya ini naik menjadi Rp102,54 per lembarnya. Nah, pendapatan pihak ketiga atas bagi hasil tumbuh 16%. Kemudian peningkatan pendapatan usaha lainnya juga tumbuh sebesar 22,8%. Kemudian yang kedua ini ada dari Adaro, di mana sejumlah entitas usaha Adaro ini mengembalikan setoran modal sebesar 43,3, di mana modal itu dikembalikan kepada Adaro International Singapura. Kemudian ada AIS yang mengembalikan sahamnya kepada Marwai Coal, Lahai Coal, dan Juloi Coal. Nah, adapun transaksi itu merupakan strategi internal untuk memperkuat struktur organisasi guna menciptakan unit bisnis yang makin efisien dan sesuai lini usaha. Kemudian ada Petrosi atau PTRO, di mana per 30 September 2022 ini mencatatkan laba bersih senilai 30,77 juta USD atau naik 114% secara year on year. Nah, pendapatan tercatat naik 9%, kemudian laba kotor ini juga naik 53%, sedangkan laba sebelum pajaknya ini juga naik yaitu 129%. Kemudian untuk domestic and global news, dari kita lihat di sini ada dari Timah, yaitu Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ISDM menjelaskan produksi timah di sepanjang 2022 ini mencapai 52.893 ton. Sektor ini pun menyumbangkan peningkatan realisasi investasi yang signifikan, yakni sebesar 90,22 juta
dari yang sebelumnya hanya 7,91 juta USD di 2021. Nah, adapun sumber daya timah ini mencapai 2,4 juta ton dengan cadangannya yaitu 2,17 ton, menempatkan Indonesia di posisi kedua sebagai produsen timah terbesar dunia. Kemudian yang kedua ini ada dari Jepang yang mempertimbangkan untuk mengurangi biaya impor batu bara mereka dengan beralih ke grade yang lebih rendah dan memperluas cakupan negara ekspor. Dalam usahanya mengendalikan inflasi dan meningkatkan pengamanan energi. Nah, Jepang ini sebagai importir batu bara ketiga terbesar dunia, mendapatkan 73% batu bara mereka dari Australia dan sudah banyak mengurangi impor dari Rusia. Kemudian berencana menggunakan batu bara dengan grade menengah ke bawah yang lebih murah ke depannya, dengan mencari supplier batu bara baru di benua Afrika serta Amerika Selatan. Kemudian kita lanjut untuk corporate Global and Domestic Economic Calendar. Hari Jumat ini ada dari US mengenai personal income dan spending, dan dari Jepang ini kita menunggu data CPI-nya. Untuk corporate calendar, hari ini hanya ada RUPS dari emiten CPDW. Kemudian untuk technical, hari ini kami rekomendasikan IHSG bullish atau menguji resisten midterm-nya yaitu krusial 6.900. Adapun support terdekatnya itu pada kisaran 6835 hingga 6860, kemudian resisten terdekatnya di 6.900. Adapun advice untuk perdagangan hari ini yaitu hold, buy on break atau average up. Untuk rekomendasi saham yang pertama ini ada Pewon, di mana rekomendasi kami hari ini buy on break. Target terdekatnya di 476, stop loss di 446. Kemudian ada Telkom, rekomendasi kami hari ini buy, target terdekatnya di 4000, stop loss di 3860. Kemudian ada INDF, di mana rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, target terdekatnya itu pada kisaran 6750 hingga 6700. Kemudian untuk stop loss di 6550. Kemudian ada BBNI, rekomendasi kami hari ini buy on weakness, di mana target terdekatnya di 9.600, stop loss di 8.900. Kemudian ada BRPT, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, di mana target terdekatnya itu kisaran 870 hingga 880, stop loss di 815. Oke, sekian paparan kali ini, terima kasih.